Oke, selamat pagi Bro Lenses di Santero si Jakarta Box. Senang saya Temon Templar dan rekan saya Abdel Arian bisa menemani aktivitas Bro Lenses pagi hari ini. Oke, dan di pagi ini kami tidak akan membahas tema yang sudah dibahas di pagi itu. Ya pagi ini jangan dibahas lagi tema yang pagi itu. Ya iya. Tapi akan kita bahas apa nih tema kali ini, Dar? Tentang lalu lintas. Lalu lintas mah udah sering keles. Ya. Rumah tangga biasanya itu lebih enak. Lalu lintas kita setiap hari, kita bisa kesel gara-gara lalu lintas. Dan terus lu pikir rumah tangga nggak jadi kesel, jadi keributan itu berawal dari rumah tangga dulu. Ya itu kan rumah tangga lo, rumah tangga gue mah aman-aman aja, Mon. Oke, jadi kita mau membahas apa nih? Ya kita nggak membahas apa, tapi akan tergantung narasumber yang mau datang pada pagi hari ini, Dar. Oh, kita akan mengundang narasumber dan nanti kita ajak ngobrol. Terserah narasumbernya pengen diajak ngobrol apa gitu. Dia mau nanya apa ke kita, terserah. Narasumber buat kita tanya, Mon. Narasumber buat kita tanya, bukan dia nanya kita. Itu yang biasanya, tapi kali ini kita agak beda dikit. Narasumber dikasih kebebasan untuk menanya ke kita. Dan kita boleh jawab. Terserah kita juga. Kalau kita mau jawab boleh. Ini radio, Mon. Akhirnya kagak ada yang nanya, nggak ada yang jawab, set doang. Itulah, radio itu harus agak unik dari radio yang lain, Del. Yang ngeselin itu biasanya yang suka didengerin. Nggak ketahuan ya? Nggak kelihatan. Biasanya ya, yang saya tahu nih, kalau di radio sih nyetel musik kan? Iya. Ini emang nggak ada musiknya nih? Nggak ada. Nggak ada? Emang ngobrol-ngobrol doang gitu ya? Iya. Biasanya kita juga bermain musik juga. Jadi nyanyi kan biasanya? Nyanyi, makanya nggak perlu kaset-kaset atau Zaman CD. dulu bener masih kaset. Apa dong? Bilangnya apa? Kalau mukanya ya. Masih hidup di zaman kaset. Iya. Memang kita ini kan membawakan zaman yang dulu. Iya. Jadi biasanya kalau berdua nih siaran radio nyanyi kan? Iya, Ya nyanyi. udah dong, ayo dong nyanyi dong sekarang. Gini Del, ini kan ini kan di radio, pasti orang nggak tahu kalau kita nyanyinya bukan dalam studio. Ya kita pindah dong. Di sini gimana? Nggak ada alat Oh jadi musiknya. ini kode nih? Iya. Kode minta pindah? Bener. Oke, Iya. kita pindah. Ada nanti kita lihat dulu profilnya berikut ini. Dasar orang gunung. Rumah. Anda tentu kenal sosok duo komedian ini. Ya, Abdel dan Temon. Gue pikir bukanya pakai martil. Dua pelawak ini mulai dikenal publik lewat situasi komedi televisi Abdel dan Temon 6 tahun lalu. Di sitkom ini, komedian Abdel Ahrian dan Simpson Rerameha memerankan dua sahabat dengan tampilan norak yang senasib sepenanggungan dengan candaan permainan kata yang mengundang tawa. Bisa dibilang, penampilan Abdel dan Temon pada acara Super Soulmate di salah satu TV swasta nasional menjadi berkah buat mereka. Setelah penampilan di acara tersebut, mereka mendapat peran di situasi komedi televisi tanpa proses audisi. Beli tiket. Lo bilanginnya telat. Gini gue 30.000. Sebelum muncul di televisi, Abdel, pria berdarah Minang, dan Temon yang berasal dari Nusa Tenggara Timur sama-sama mengawali karir di radio humor Suara Kejayaan. Dan 22 tahun lalu merupakan awal kolaborasi mereka, mengocok perut pendengarnya. Kini, kedua sahabat ini masih terus menggeluti dunia hiburan, walau tak selalu tampil bersama. Pada kangen nggak sama Abdel dan Temon? Tapi Pak dulu, ini kan di radio sama di TV lain dong. Ya. Kalau di TV harus ada penampilan lebih. Minta ditacap dulu boleh nggak? Teh punten teh. Ya. Kalau di radio kan nggak pernah ditacap. Ini masih, yang ini masih berantakan. Iya. Yang itu udah Ini agak tetap rapian sih. berantakan. Pakai bubuk bergaji kalau ada. Coba ditacap dulu, biar agak rapihan gitu. Baru saya tanya, Mbak nggak jijik kan natapin saya? Nggak salah tanya, mau lihatnya mukanya. Iya. Sampai rapi. Enggak, udah begini emang. Udah gini. Casingnya udah gini emang. Ini belum rapi, Mbak. Dirapiin sampai Enggak, memang sesuai dengan mukanya nggak rapi. ini. Udah pol. Baiklah. Kalau udah ditacap udah agak lumayan. Agak kan? lumayan lah. Iya. Iya. Walaupun masih Ya, dia sebenarnya kelihatannya jelek, cuma kalau kita perhatiin dia jelek banget. bukan saya ya, temennya. Tengoknya ke sono dong. Iya, kalau sama teman tuh diangkatin, dia kalau ngomong nggak pernah mau kalah. Ya lo nya nggak menang, gimana gue mau kalah ya? Ini kalau ngobrol berdua emang gini ya, emang gini nih, nyambung aja. Ya nggak tahu deh, kayak otomatis aja gitu ya, otomatis tapi manual.
Makanya kita bikin grup dulu namanya ATM ya. ATM. Otomatis tapi manual. Tapi ada lagi sebenarnya ATM itu singkatannya ada tapi mana. Ada grupnya tapi mana jobnya. Tapi sempat terkenalnya Abdel dan Temon kan? Abdel Temon ya. Nggak pakai nama grup gitu tadi ATM atau kok nama doang gitu? Sebelum itu memang pakai grup. Cuma ternyata pakai grup nggak ngangkat, pakai nama sendiri baru ngangkat. Kenapa namanya Simon jadi Temon nih? Lebih tepatnya Simpson. Oh Simpson. Iya. Oh diralat. Iya. Diulangi pertanyaannya. Simpson Rarameha Ngadang. Nah. Ngadang itu kan paham. Ya Temon itu sebenarnya temannya monyet. Dia lagi kan yang Tadi awalnya gue seneng kan ya. Temon itu temennya monyet. Setelah dipikir-pikir, kalau Temon itu temennya monyet, berarti dia bukan monyet, berarti temennya monyet. Berarti gue yang monyet dong jadinya. Oleh sebab itu gue mau klarifikasi. Temon itu bukan temennya monyet. Apa? Ternyata monyet puas. Nah, tapi biasa dipanggil Simon juga. Nggak serius, jadi Temon itu dari mana? Awal mulanya. Jadi waktu saya kuliah di psikologi, nggak enak nih kalau sebut ya. Inisialnya aja Mbak ya. Di UI. Tau nggak UI itu apa? Apa? Universitas IKJ. IKJ itu Institut Kesenian Jayabaya. Makin Ngawur loh. Ya, jadi memang betul waktu masuk pertama kali di Fakultas Psikologi UI tahun 85. Dia PMDK loh. Apa tuh? PMDK itu yang masuk langsung tanpa tes. Ya, jujur benar gitu. Beneran? Iya. Wow. Mungkin penerimanya lagi mabuk kali ya. Masuk UI-nya memang tidak melalui tes, tapi waktu itu saya buat singkatan juga PMDK. Apa tuh? Kalau yang asli kan penelusuran minat dan kemampuan. Ini enggak. Pertama masuk duluan keluar, DO soalnya. Gitu. Jadi di waktu kuliah itu saya ingusan. Ngap ingusnya begini, Mbak. Nah, kebetulan teman saya ngeliat, lu ke Temon yang serangan Pajar lo gitu. Nah, ada film serangan Pajar ada dulu. Nah, ada tuh yang anak. Temon itu. Iya, Orang banyak nyangka katanya yang itu. Yang pas ibunya sama anaknya lagi di rel kereta gitu kan. Bunda ini Jakarta. Orang nyangkanya saya yang jadi anak kecil itu. Padahal saya yang rel kereta itu. Nah, dari situlah. Dari tahun 85 itu sampai sekarang. Tapi saya bisa membedain jadinya. Kalau yang manggil nama Temon itu teman kuliah ke atas, kalau nama asli Simpson itu dari SMA ke bawah. Jadi lebih gampang memilahnya. Tapi kalau pas ada yang manggil Simpson gitu, Nah, itu udah tahu tuh, teman SMA ke bawah paling. langsung jadi gaya banget nggak dipanggil Simpson. Kalau di rumah ya? dia dipanggil Sony, malah lebih. Kenapa? Iya. Emang panggilannya Sony? Ya, kalau di rumah dia panggilannya Sony di daerah Pondok Karya ya, Mon. Oke. Jadi mendingan Simpson, mendingan Sony, mendingan Temon. Kayaknya lebih untung Temon. Ngasilin duit kalau yang gitu ya. Kalau Simpson malah ngeluarin duit. Ada cara yang lebih enak yang saya bilang tadi, cara yang lebih elegan untuk menyampaikan aspirasi karena ya agak-agak prihatin sedikit sih. Lewat lagu sindiran. Iya. Gitu ya. Ini temennya nih emang begini ya? Dari dulu memang begini. Dari dulu emang begini. Nggak pernah begitu. Pertama kali ketemu nih tahun 92. Nah. Tahun 92. Saya tuh siaran di Radio Nyesel SK. nggak ketemu? Banget. Ya. Penyesalan tiada akhir gitu ya. Makanya nih Lu pikir gue nggak nyesel? TV One ini kok mau gitu mencoba-coba mempersatukan sesuatu yang sudah dipisahkan alam. Nah, itu dia. Ini kalau 1 jam lebih dekat kayak kurang ya. Iya. Jadi ketemunya, Di Radio mau SK. cerita ketemu aja mesti. Iya. Oh, iya. Ketemu di Radio SK, saya tuh udah siaran di Radio SK dulu, dia Dia tahun 89, saya 92. 92 masuk. Ya, saya keluar dari lift, dia lagi nunggu di Meja satpam. Iya, meja satpam. Gue pikir nih, ini satpam baru nih. Kalau lo mikir gue apa? Waktu saya lihat gitu kan, ada yang keluar dari lift, Abdel. Saya belum tahu namanya Abdel. Saya pikir, wah ini satpam lama nih mau haplusan. Sama-sama. Begitu. Jadi feelingnya sama mengira satpam. Dan ternyata kita disuruh bersiaran berdua setiap Senin malam waktu itu. Sesama satpam tuh. Enggak. Satpam FM ya. Iya. Terus. Siaran berdua lah bukan berdua sih sebenarnya, dia gua ngajak karena dia masuk ke SK itu sama grup dari anak-anak psikologi. Terus Nama grupnya itu Kopanjang. Si Kopanjang ini habis kontrak. Jadi nggak kita ada pengisi acaranya. acara waktu itu. Kalau saya siaran memang ada acaranya. Tapi Temon main terus ke. Seneng saya kalau ngeliatin orang siaran tuh sampai Muhammad tungguin. Sampai waktu itu sama Daniel diajak siaran bareng kan. Tapi Seneng banget, ditegur sama Mas Dedet ya. Iya. Kak Sekretari bilang,
kamu jangan main masuk-masuk itu aja kata gitu. Kalau mau siaran nanti saya kasih waktu siaran. Dikasih waktu itu. Saya belum tahu kalau dipasangin sama Abdel. Saya pikir wah mau wanita nih. Ya. Ternyata Wanita. ternyata saya jadi wanita begitu dipasangin sama dia. Iya. Ya akhirnya siaran itu kita siaran bareng. Kebetulan juga alumni juga sama. Kalau saya dari psikologi UI, Abdel ini dari fisip UI. Iya. Bertetangga. Oke. Ini pada hebat-hebat ya sekolah di UI ini. Yang susah atau banget kan? UI-nya nyesel nggak nerima kita kan? Oke, terus itu langsung di prime time. Kalian berdua langsung di prime time. Kalau radio dulu yang prime time itu pagi sama malam. Nah, kita yang dapat yang malam. Yang di ujung. Yang di ujung. Ujung yang bagian Iya. Nama acaranya Boboyu. Iya. Akhirnya begitu kita berdua ganti namanya. Jadi apa? Bobogi. Udah bukan ngajak nyuruh akhirnya udah. ini berdua masih kan? Masih ada off air masih, gitu masih. iya. Masih laku dong. Jobnya masih kenceng. Ya, kenceng sebelah dia lebih. Sebelah doang yang kenceng gitu. Oh, bagian sono. Iya. Yang ini? Ya kenceng juga. Gantian giliran. Kenceng minjemnya. Tuh. Jadi, ya begitulah kurang lebih. Lebih. Kalau acara di TV memang belum ada yang baru. Tapi off air banyak Tapi berdua off air banyak. Tapi yang manggil kita berdua jarang. Ya, terus Ya, off air yang kan memang banyak. siapa yang dipanggil yang lain? Tapi enggak lah, Mbak, masih ada lah setiap bulan itu masih ada kita. Jadi dari duaan siaran di radio, ya, terus udah gitu di acara Abdel dan Temon. Bukan superstar. Nah itu masih terus dipanggil-panggil Abdel dan Temon, Abdel, Ya, Temon, ya. Abdel, Temon. Udah kayak kembaran gitu ya. Nah, itu banyak yang salah manggil. Gimana? Banyak yang salah manggil kalau gue lagi jalan sendiri dipanggil Temon. Nah, tapi nengok kan? Nggak mau lah, ngapain? Kirain itu taunya ada yang manggil Temon gimana? Kedengeran, makanya nggak mau nengok dipanggil Bang Temon. Gue mah kagak mau nengok dipanggil Temon. Terus kalau Kalau nengok Temon bangga dipanggil Abdel dia langsung nengok. Perasaan lu aja, malah kalau gue pernah dipanggil sama nggak tahu tuh orang matanya katarak apa enggak, bilang gini, Tengku Wisnu. Sampai akhirnya saya ke toilet gitu kan ngaca. Dari belakang sih emang loh. Iya, makanya dari depan pas ngaca kayak Tengku Wisnu, dari belakang kayak Tengku Rian, begitu dari samping kayak Tengku Ban Perahu. Lancip. Lancip dan merincing. Ya. Jadi kalau jalan tuh masih banyak yang manggil Temon. Salah Temon manggil gitu. ya. Makanya harus kita pakai name tag yang gede gitu deh. Iya. Kalau lo sering salah panggil Abdel gak sih, Man? Hah? Jujur nih. Ya jujur. Dari hati Nuranul yang paling Nah, dangkal. buka ada di sini, buka ada, buka. Ya memang gitu sama. Apa? Giliran orang manggil saya Abdel. Nah dia bangga lo kan? Bangga apa? Gue ketok-ketok. Amit gitu. Emang kenapa mesti amit-amit kalau dipanggil Abdel? Ya masa saya yang nggak bisa bedain sih, yang mana yang ganteng, yang mana hancur gitu. Ya kan? Jadi udah hancur juga nggak usah sedih. Pernah marahan nggak sih? Berdua tuh Sering. pernah. Sangat sering. Sampai dulu sempat apa? Kita mau mengangkat apa digosipkan ribut. Abdel lah ceritain dulu. Padahal benar. Hah? Lo orang kita nggak mau kasih tau yang aslinya. Nah, beneran pernah Kalau ribut ribut nggak sih? sering. Ya. Ribut Wajar dalam lah. arti, Kalau nyari marah. materi, misalnya kita berdebat nyari materi lagu itu paling sering ribut. Ya, gitu karena masing-masing kita ngerasa teman ngerasa dirinya lucu, gue ngerasa dirinya lucu. Jadi pada saat misalnya Ngulik-ngulik lagu humor. gitu, pemilihan kata kan paling penting dalam lagu humor. Jadi memang satu kata pun kadang-kadang kita berdebat lama. Iya. Orang kan bisa menyerap lagu itu jadi enak, terus tutur dari itunya bait-bait itu juga enak. Dan itu kan nggak mudah, Mbak. Biasanya kita ya tadi berdebat dulu, kadang-kadang udah saking berdebatnya kita break makan siang dulu. Ya kan? Makan siang bareng. Bareng. Iya. Itu juga masih tetap ribut gitu loh. Kata-katanya bagus ini, nggak bisa Pak, itu kan kita harus bikin make crime dia gitu. Iya. Istilah-istilah kayak gitu. Jadi selesai makan mau bayar juga ribut dulu. Ini siapa yang mau bayarin nih duluan kan gitu. Karena kan ya dia tahu sebenarnya udah tahu tugasnya. Kalau bagian bayar lu udah. Bagian mesen saya. Jadi jelas bagiannya. Jadi bayar mulu nih. Iya. Ya kan dari honor bareng. Gitu. Dari pembagian juga kita sebenarnya pembagian. Ini suka nggak fair deh kalau soal pembagian. Ini biar Mbak Indi bisa jadi wasit nih. Iya. Kan biasanya gini kan kalau kita Contoh nih, Mbak. dapat ya kalau kita dapat job gitu misalnya jumlahnya X gitu. Ya. Nah, ini gue mau bagi nih, Mon. Ya gimana begitu? Gue setengah, lo sisanya. Nah saya nggak mau. Sama
sama dong, kan setengah. Sisanya. Sisanya kan setengah juga. Lo nggak jelas mbak sisanya. Itu abstrak. Maunya jelas. Nih, sekarang saya balik nih mbak ya. Kalau gue yang 50% lu sisanya, lu mau nggak? Ya gue nggak mau orang dapat jobnya gue. Oh. Masa gue dapat sisanya? Jadi nggak mau. Udah nih. Akhirnya kita menemukan cara yang Menemukan. pas. Nah, caranya? Kita bagi dua aja deh 50-50 mon. Maksud lu 50-50? Gua 70 lo 30. Ah, baru gue mau. Jelas. Hitung-hitung. 30 jelas. Daripada sisa nggak jelas. Bisa 20 kan? Padahal gedean sisanya loh tadi. Gak malu kalau ketahuan, makanya ngaku. Terima gaji, terima gaji. Pak Dodi nih. Emang udah lama nggak ketemu ya? Luar biasa. Udah lama banget. Dari situ gitu kan. Terus udah gitu ketemu di apa? Soulmate, Super Soulmate. Ah, Super Soulmate. Itu Super Soulmate dulu, baru acara Baru acara Abdel Temon. Nah itu ketemu di Super Soulmate emang. Nah ini lagi permasalahannya nih. Super Soulmate itu adalah acara ada artis bawa temennya untuk nyanyi dilombain. Yang jadi artis siapa nih? Nah gue. Iya. Tapi dia kerasa dia. Ribut lagi. Ribut lagi. Soalnya kan yang ngusulin ke Pak Dodi gue. Jadi saya merasa ada kontribusinya mbak. Jadi waktu itu saya bilang sama Pak Dodi, saya ikutan dong Super Soulmate. Lu sama siapa? Sama Abdel kan artisnya saya, yang bukan artisnya, saya bilang gitu. Oh iya boleh juga begitu. Nah kalau saya nggak ngomong gitu kan nggak bakal nongol kita berdua, kan begitu. Melejit iya tapi nongol nggak. Terus melejitnya di mana dong? Nggak jelas. Nih yang disebut-sebut ini nih. Pak Dodi nih. Emang udah lama nggak ketemu ya? Luar biasa. Udah lama banget. Berapa tahun? Lama sekali. Lama. Ada di Pak kabar. Silakan, Berapa Pak. lama berarti? Silakan Pak. Mbak Indi boleh? Baru nih sekarang ada. Saya yang mau ngusir wawancarai nih. Pak Dodi. Hak sepatu saya tinggi ya. Ini orang yang berjasa. Nah, jadi gini Ya, Pak, gimana, tadi yang satu sini ngaku artis dan temannya gitu kan, yang sini juga ngaku artis dan temannya. Yang artis yang mana? Waktu itu menurut Pak Dodi siapa sih? Nah. Jujur Pak, artis jujur deh. Nah. Ya Pak. Jangan lihat saya Pak, jujur. Ini belum terpecahkan selama sekitar 9 tahun nih Pak. Nah, itu Pak. Dua-duanya artis lah, karena acara Woi. superstar. Dan pernah kita waktu itu membuat sebuah grup band ya. Iya. Namanya apa dah? Sirik Band. Artinya Artinya lah. Sirik sama band yang lain kagak pernah dapat gitu ya. jadi kenapa band lain manggung, kami bertiga nggak pernah manggung. Jadi kita Ya, sirik. Sirik Band. Jadi sebelum mereka manggung, kita selalu memanfaatkan alat musik yang ada. Iya. Cek sound dulu. Cek sound dulu, cek sound beberapa lagu gitu. Terus kita namain sirik band. Karena begitu pemain utamanya datang, disitulah kita mulai sirik. Ya, Kita nggak main. kira-kira begitu. Suruh minggir. Iya. Bagian cek sound doang. Pak Dodi, ini pertamanya mempertemukan mereka berdua dari Super Soulmate atau gimana ceritanya? Pertama awalnya sih dari acara Republik BBM dulu di salah satu stasiun TV yang tidak kita sebutkan namanya. Indonesia jangan sebutin ya. Itu ada acara namanya Republik Benar-Benar Mabok BBM Iya. sama Pak Effendi Ghazali, ada Mas Ucup Kelik, ada almarhum Tony Samalas, Denny Chandra. Nah itu kita mengundang figur-figur yang selama ini populer untuk menyajikan sekiranya mereka menjadi menteri di sebuah negara namanya Republik BBM. Nah waktu itu kita kan susah mencari orang yang kira-kira bisa menyampaikan sesuatu ide tapi dengan gaya yang santai gitu. Salah satu sumbernya adalah radio yang juga tidak boleh kita sebut nama SK-nya. Udah nggak ada bubar. Sebut saja namanya Bunga. Radio SK. Iya, Radio iya, SK. iya. Nah beliau-beliau ini kita undang karena waktu itu cukup disarankan dari Radio SK untuk bisa tampil di situ. Ya dari situlah kita mulai mengenal Abdel dan Temon. Masih sebagai pribadi-pribadi. Tapi habis itu kita mulai tertarik bagaimana cara memasangkan dua orang ini. Pertama di Superstar sebenarnya. Superstar bukan Super Soulmate. Kalau Super Soulmate itu artis dan Temannya. orang-orang yang ada di belakangnya. Misalnya Sule sama Jaja, Rina sama Kidaus waktu itu.
Nah kalau superstar adalah dua-duanya sebenarnya bintang. Makanya tadi saya sebut dua-duanya bintang. Bagaimana kolaborasi. Dari situ sampai dengan sekarang masih banyak nih yang memasangkan Abdel Temon gitu ya. Iya. Oke. Mas Dodi, awal-awal ini mereka langsung klik atau agak susah dulu nyatuin dua ini? Kayaknya saya kadang-kadang bingung mereka ini sebenarnya jangan-jangan kembar. Karena apa yang diomongkan selalu disamber. Memang ada beberapa periode waktu mereka kayaknya pecah, tapi saya nggak tahu. Akhirnya bisa akur lagi. Jadi dari awal udah langsung klik aja gitu? Jadi sebenarnya rahasia begini, kalau mereka mau tampil, mereka selalu melawak di depan saya. Itu enaknya. Mereka seperti apa lawakannya itu kita dipresentkan dulu, termasuk lagu-lagu seperti tadi lagu itu. Kan ribut terus loh katanya kalau nentuin lagu. Proses pembuatannya ribut. Makanya kalau di depan Pak Dodi kita nggak ribut, udah jadi gitu. Oh, udah jadi. Iya. Jadi lagu-lagu seperti tadi itu kan kalau tampil di TV yang bukan berita itu kan sebenarnya kritikal. Jadi itu harus di ngobrol dulu enaknya bagaimana. Bahaya nggak gitu? Ini kan namanya manusia ini naik turun ya. Abdel sama Temon. Kak, ada senengnya, ada sedihnya gitu. Pernah nggak sih pas lagi sedih luar biasa tapi harus bikin tertawa yang menonton? Pernah nggak? Ya, mungkin terbiasa waktu kami itu bersiaran. Artinya begini. Sebenarnya nggak ada yang lebih menyedihkan kalau ketemu Temon sih. Jadi Jadi itu udah aman-aman aja maksimal dia udah sih. aman. Paling sedih ketemu Temon lah. Bisa dihandle, masa nggak bisa handle yang lain gitu. Itu dari dia. Dari Ya, Temon. ya artinya begitu bahwa di ruang siaran studio, kalau kita udah masuk ke ruang studio itu masalah-masalah semua kita tinggalkan. Supaya kita tidak pendengar itu tidak tahu ini penyiar ini lagi susah lagi sedih itu nggak tahu, karena kita harus melayani pendengar gitu, menghibur pendengar. Nah, karena terbiasa seperti itu, ya itu tadi. Kalau namanya udah kita mau perform berdua di panggung itu, mungkin dengan permasalahan masing-masing tadi, orang nggak tahu juga. Yang penting pada saat itu ya udah kita berlaku profesional. Gitu, begitu. Ini karena di sampingnya Mas Dodi nih, bicaranya bener. Memang begitu. Oh, gitu. Karena begitu Kita tahu pernah nggak teguran setahun loh. Kita benar-benar Ini beneran nggak teguran. Kita nggak teguran setahun. Tapi Karena- Saya juga pengen denger itu isu. Oh, jadi Pernah. Nggak pernah diklarifikasi. Oke. Dah. Ini saya mau klarifikasi. Sosok dekat aja terus. Tapi kalau di panggung ya, karena kita udah biasa ada beberapa jokes template, ada beberapa materi yang memang udah kita kuasai. Jadi kalau dipanggil berdua ya kita ngomong di panggung aja. Tapi di luar panggung kita sempat. Kenapa tuh waktu itu tuh? Permasalahannya sama PH yang dulu. Dia tetap mau syuting ya dibayar, gue nggak mau, udah gitu doang. Jadinya dia syuting, gue nggak diajak gitu. Tapi memang ada Setahun tuh lama ya? setahun lama, setahun cukup lama. Tapi akhirnya kalau saya sih ngerasanya itu adalah hal yang terbodoh yang pernah saya lakukan. Gitu. Karena rezeki saya itu sedikit banyaknya itu lewat Temon gitu. Sama juga Temon juga rezekinya itu sedikit banyaknya pasti lewat saya gitu. Pernah denger ini dari Abdel langsung? baru kali ini saya dengar. Serius, baru cerita sekarang? iya. Kalau dulu malah begini nih rumorsnya. Biasanya kan kalau sebuah kelompok yang lagi bagus-bagus kurang naik misalnya gitu kan, membuat sensasi. Kita ribut yuk supaya diliput infotainment, kan begitu kan? Ini nggak ada ngelip. Nggak ada yang ribut, malah ribut terusan. Iya. Kan kacau. Iya. Jadi lupa niat awalnya. Iya. Kita nih pura-pura ribut deh supaya nanti diliput infotainment. Wah, masuk infotainment kiri kanan kan. Yang liput nggak ada, ributnya keterusan. Waduh, setahun. Iya. Akhirnya saya menyadari. Betul, ya, artinya begini, kalau saya akhirnya kesininya gitu kita baru sadar bahwa kalau kita matiin rezeki orang, rezeki kita pasti akan dimatiin. Gitu. Itu jadi. Si Mama, apa kabar, Mama? Nih, Mama bawain oleh-oleh buat kamu. Sekalian kenalin calon papa kamu. Mama, Rindu, ngapain kalian di sini? Papa ngapain di sini? Wah, ini mah udah jelas. Yang masih punya suami ngaku janda, Yang punya istri ngaku duda. tapi yang masih SMA tetap sekolah. Jadi nggak ada masalah dong kalau Rindu masih terus pacaran sama Mas Temon.
Berapa tahun tuh Abdel dan Temon di sitkom? 2 tahun ya, apa ya? 2 tahun. 2 tahun tapi tayangnya tiap hari. Tiap hari, ya. Banyak ininya ya, wanita-wanita cantiknya ya. Iya, kelihatannya doang cantik. Iya, padahal cantik banget. Kelihatannya doang. Kita beruntung dapetin sutradara itu namanya Bang Muhyar ya. Bang Muhyar, Dia itu bisa memindahkan, kita kan berdua berangkat dari radio ya. Dia bisa memindahkan kelucuan-kelucuan verbal itu jadi si Mama. Apa kabar, Mas? Aduh, mamanya Bang Abdel ini. Iya, ya Allah. Halo. Anak silakan ibu. Anakku. Lagi cerita soal itu kan. Wanita-wanita cantik selalu ada. Nih, udah lama nggak sungkeman sama mama? Ini jadi episode baru jadi. Bener. Kalau dilihat dari duduknya sih udah. Hah? Udah sejajar. Iya. Tante dari mana, Tante? Dari mana ya? Ya udah ngobrol deh ngobrol. Ceritanya jadi temen, terus jadi mama, Iya. cerita anak Ya, dia. anak udah gede ya. Ayo ngobrol. Mamanya segini-segini. Udah ngobrol apa nah? Ada sangkuriang kalau kayak begini nih ya. Ini ceritanya adegannya nih, Dek. Tante, katanya tadi Tante mau bawain oleh-oleh buat Temon. Mana Tante? Teman mau apa? Ya terserah Tante. Ini kalau begini inget banget. Dulu kan pernah ada satu adegan ya. Itu ketawa sampai ada kali ya 20 take ya. Iya. Ini ngeliatin muka ketawa, ngeliatin muka ketawa. Iya. Udah gak ada yang lucu kan? Iya. Kenapa ketawa? Iya. Ini dari mama saya walaupun sekarang kayaknya lebih tuaan gue. Iya. Kangen nggak sama mama? Kangen. Tapi Terakhir ketemu kapan? Seringnya ketemu sama mama yang lain sih. iya. Tapi kalau WhatsApp BBM kita masih suka tanya kabar kok. Cuma kalau Sering. ketemu ya udah lama juga berapa tahun ya? Sibuk banget sih. 5 anakku tahun ini. ada kali. 5 tahunan ya. Enggak lah, kemarin kan enggak. Ada ketemu enggak lama waktu itu. Ya jangan dibocorin. Oh, iya. Bini lagi nonton. Enggak ketahuan. Mas banyak kan bini sih. Kalau ada bininya satu ini lu pusing kan? Setiap hari ganti menurut salah ya. Emang baju setiap hari ganti. Ini kalau lagi suasana syuting emang kayak gini, Iya. Mbak. Iya. Jadi kadang-kadang Rame yang terus. mana serius bercanda tipis gitu. Kalau tadi anggap aja serius lah. Bercanda. Jadi kalau lagi syuting ngambil satu take bisa berkali-kali karena ketawanya. Ya. Sering sama Abdel sih. Padahal ngeliat muka Abdel apa sih yang lucu sebenarnya? Nggak tahu mah apa sih yang lucu. Kalau saya apa gantengnya? Jijinya. Nyesel nanya. Kalau sama gue berkali-kali tag karena ketawa ngeliat muka. Kalau sama teman berkali-kali tag karena muntah ngeliat mukanya ya. Enggak, karena dia ini adegan kesandung gitu kan, lucu. Jadi itu mukanya tuh yang tante, itu kayaknya coba Mas di Gue nggak mau lihat. tante. Anda, teman kok jadi begini? Sudah nasimu loh. Iya gitu. Kalau begitu mau ending ya. Jadi nggak perlu dihafal lagi tahun depan. Iya, bener. Udah tahu tuh kalau itu udah ending. Gitu. udah ending. Mbak, pengalaman syuting 2 tahun sama mereka, apa yang paling diinget, yang paling berkesan? Gini ya, maksudnya kalau Novita itu kan komedi itu kan waktu di memangnya di Abdel Temon ini kan, beliau-beliau ini yang sangat luar biasa, belajar lah ya gitu, belajar karena sering banget kita tuh nggak pakai skenario kan, kita udah langsung take, yang penting kita jalurnya aja gitu, udah kemana-mana ya udah dijamin aja gitu sampai selesai. Didiamin aja, raw aja bener. Jadi naskah cuman gitu aja gitu Iya. ya, cuman udah gitu berkembang sendiri. Iya betul. Kita peragakan dulu di depan sutradara. Satu gitu. Terus kedua karena waktu itu kan ada 2 tim. Biasanya si Astradanya dikasih tahu kalau Abdel sama teman lepas aja. Kalau yang lain itu dikontrol. Itu artinya mungkin lebih ke scripted lah gitu. Kalau dilepas kalau kasih kerupuk gimana? Ya di mau, mungkin dimakan. Kasih ikan.
Mancingnya salah. Iya. Biasanya Mas Abdel yang mancing, belajar pinter. Temon kalau dikasih ikan, nih Mon ikannya. Memang selamatnya luar biasa ya, orang lain nggak bisa mancing. Mas Abdel yang luar biasa bisa langsung mancing, langsung kena kan. Novi mancing nggak bisa. Tergantung cara mancingnya. Tapi kalau lihat Mbak Novi, Bonnya nggak mau mancing. Mau yang mancing. Orang udah masang gimana? Tapi ini kalau saya tuh karena memang ini berperan sebagai mama. Jadi sehari-hari juga manggilnya Mama. mama. Iya. Nggak pernah manggil nama, manggilnya mama gitu. Udah lupa namanya. Novita Ina. Novita Ina orang Jepara. Ini Jepara ada kereta nggak? nggak ada loh. Tapi ada pantai ya, ada pantai. Nah, Novita ini yang membuat gambaran saya terhadap Raden Ajeng Kartini itu buyar gitu. Saya kan taunya selama ini karena Raden Ajeng Kartini ini dari Jepara itu orangnya kayak begitu gitu. Nah, ketemu orang kayak begini gitu, langsung rusak gitu. Era Kartini. Kalau Temon nih, ngebayangin Jepara gitu kan? Apa? Bawaannya pengen diukir aja gitu. Karena Jepara itu terkenal dengan ukir aja. Jadi kalau ngeliat Mbak Novi, pengen bawaannya ngukir aja gitu. Udah makin malam udah ngelantur nih. Kayaknya kurang 1 jam nih. Bisa diperpanjang nggak? Ya. Oke, kami kembali saat lagi. Ini adalah tulisan nyokap gue yang di dalam keadaan apa ya namanya ya. Oke. Kalau ini yang dibayar duluan Abdel nih. Yang dibayar duluan Abdel. Boleh buka sekarang ya? Ya dibayar Abdel. Ya kan berikutnya saya dong. Sisanya kan Apa? dibaca. Lebar banget uang. Maaf ya udah plus. Udah plus. Dibaca deh. Ini adalah tulisan nyokap gue yang di dalam keadaan apa ya namanya ya. Nggak sekarat sih ya, tapi nggak juga udah nggak bisa. Pokoknya udah dalam keadaan ya kita sekitar setahunan lah nyokap gue sakit, dia kanker lidah gitu. Jadi mungkin dia udah ngerasa waktunya udah dekat, jadi dia semua ngasih surat ke masing-masing anak gitu. Sama kakak gue diketikin gitu. Nah ini pesan buat gue gitu. Ya itu. Ya. Bacain ya. Nangis nggak apa-apa ya. Siapa? Lo lah masa gue. Orang buat lu. Oh mewakili. Iya ya. Harapan Bunda yang tak akan habis-habisnya pada Ananda, sholatlah, kerjakan sholat, minta ampun kepada Allah selalu atas dosa yang telah berlalu dan masa depan. Berdoalah kepada Allah dan berjanjilah dengan sangat kepada diri sendiri untuk tidak menggunakan putal atau sejenisnya lagi. Hormatilah kakak-kakak Ananda dan sayangilah adik Ananda. Kami semua sayang dan kasih kepada Ananda. Ingatlah itu selalu. Siapapun yang menjadi jodoh Ananda, kami akan merestuinya asal seorang muslimah. Beribadahlah kepada Allah, berdoa selalu untuk kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Jauhi putal dan sejenisnya yang membuat Ananda menjauhi kami. No comment. Ini apa namanya kalau saya manggilnya Mami ya, manggilnya Mami ya. Ini apa namanya ya? Dulu saya pernah bergaul lah sama si putal dan sejenisnya gitu. Sampai satu saat nyokap itu ngomong ke gue karena dia udah sekeluarga udah nyerah kali ya. Nyokap gue tuh ngomong begini, Del, gue sih kagak perlu lo jadi orang kaya, nggak perlu lo selesai sekolah, nggak perlu lo beliin gue ini itu. Gue cuma kepengen lo mati dalam keadaan bebas dari narkoba. Buat gue itu udah berhasil. Sederhana gitu cita-cita nyokap gue untuk nganggap diri gue berhasil gitu. Ya sejak saat itu apa namanya keinginan untuk lepas dari yang begitu-begitu sangat
kuat dan alhamdulillah masih bisa dijaga sampai sekarang. Nggak usah kali, Mon. Nggak usah kali, Mon. Nggak usah, iya. Emang Makanya lo jauhi, Mon. Masa gue jauhin gini, kan gue harus dekatin dong. Iya. berapa tahun sih emang waktu itu? Waktu itu dari tahun 94 ya. Dari tahun 94-an lah sampai tahun cukup lama ya, sampai tahun awal-awal 2003. Sempet mami tuh minta berkali-kali gitu, Berkali-kali. dicuekin. Ya kalau mungkin karena memang hampir semua orang yang terjerumus gitu di si Putau ini pasti akan menjauhi orang tuanya. Tuhan aja dijauhin, masa orang tuanya enggak. Semuanya lah, semua keluarga tuh ngejauhin pada saat saya lagi pakai gitu. Tapi pada saat pengen sembuh, semua keluarga dukung gitu. Proses menuju sembuh lama nggak? Ngerasa berat nggak menuju ke sana? Lama, hampir kayak saya tuh pakai umur 24 ya, artinya dari 0 sampai 24 tahun. So, waktu itu saya udah kerja sebagai manajer di Bagito Group. Secara karir udah lumayan lah, saya walaupun di belakang layar gitu. Beberapa pencapaian udah ada gitu. Dalam waktu 2 tahun semuanya habis, 0 lagi lah. Hidup tuh dari 0 lagi gitu. Jadi memang bahaya lah. Buat si Putau dan sejenisnya itu. Sejenisnya ya, memang ini bahaya dan alhamdulillah sekarang udah jarang lah yang pakai Titik ini. baliknya itu berarti ada teman yang mendampingi, keluarga yang mendampingi, atau justru surat dari ibunda ini? Iya, yang paling besar ya surat ini dan omongan mami ya, manggil mami yang secara langsung waktu itu. Salah satu lingkungan pertama, jadi 2094 sampai 2003 itu isinya rehab, pakai rehab terakhir sampai 2000-an di rumah 2 tahun, keluar dari rumah untuk kembali kembali hidup normal gitu. Salah satunya ke tempat Temon. Temon ini salah satu orang yang diminta oleh keluarga saya untuk jagain gue gitu. Beberapa kakak dan abang saya bilang, Temon lo jagain Abdel untuk nggak ke sini gitu. Jadi memang kalau sama Temon hubungan saya itu bukan sekedar hubungan Jadi lebih dari teman. Lebih dari teman. Saya mengenal Temon itu, saya mengenal dia sebagai Simpson, bukan sebagai Temon gitu. Saya tahu keluarganya, saya tahu abangnya, saya tahu nyokapnya. Karena saya hampir setengah tahun atau hampir setahun lah tinggal di rumah Temon. Gitu. Dalam rangka ya orang yang begitu saya keluar sembuh dari Putau itu nggak ada teman, sama sekali nggak ada teman gitu. Adanya Temon. Adanya Temon. Terpaksa jadi. Terpaksa. Apa sih yang disampaikan oleh Temon untuk temannya ini supaya nggak balik lagi ke Putau dan sejenisnya? Ya jadi memang biasanya sih mereka yang terlibat itu kan karena tidak ada kesibukan. Itu waktu saya waktu itu di Radio SK sebagai manajer produksi, kakaknya Mbak Diba tiba-tiba nelpon saya, Mon, adik gue siaran situ dong, gitu kan. Siapa Mbak Diba? Padahal kan adanya banyak juga kan, Abdel. Ya elah, emang gimana? Udah sudah datang aja, formalitas lah. Karena kan saya juga udah tahu kapasitas dia, kualitas dia sebagai penyiar. Jadi masuklah di situ, gitu loh. Ya itu tadi, dari situ mulai pesan-pesan benar yang dibilang seperti itu. Sampai saya juga ikut membantu. Waktu itu kan sempat dia mau menikah. Jadi sementara saya buatin surat undangannya gitu kan. Itu sampai akhirnya dipakailah bentuk undangannya itu bentuk surat undangannya itu untuk disebar ke undangan. Dalam bentuk kayak tabloid gitu. Lucu-lucu lah berita-berita lah ini itu tadi. Jadi memang kalau teman sama gue ini memang bukan teman sekedar bukan sekedar teman cari uang gitu. Saya ngerasanya teman untuk mencari jati diri yang lebih bagus. Mudah-mudahan kedepannya kita juga lebih bagus. Bang Abdel, terima kasih sudah hadir di sini. Mano, terima kasih. Mas Dodi, terima kasih. Terakhir perform ya. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa. Started to joke, it started the whole world.
the heaven's door. Why, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Sungguh ku akui, tak bisa ke lain hati. Oh malunya hati ini, bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. And then I tell her, as I turn off the light, I said, my darling, whatever will be, will be light.